Selanjutnya kita belajar tentang karakter beliau. Jadi di antara watak dan karakter beliau yang paling menonjol, yang bisa dicermati dari kisah-kisah tentang beliau, dalam catatan saya ada 6 karakter yang menonjol sekali dari Syekh Ibrahim bin Adham ini. Yang pertama yaitu karakter zuhud. Yang kedua karakter wirai, warok. Yang ketiga khauf. Yang keempat syaja'ah. Yang kelima iffah. Dan yang keenam ta'ah. Zuhud itu berarti kondisi jiwa yang tidak lagi tergoda, tidak lagi terikat, tidak lagi tergantung kepada dunia. Itu namanya zuhud. Jadi orang zuhud itu ya sudah tidak tertipu dan tergoda lagi oleh dunia. Zuhud bukan berarti miskin. Ada beberapa sufi itu yang kaya raya, tapi kekayaan tidak melekat di hatinya. Jadi kalau jiwanya sudah terbentuk dengan karakter zuhud, ya meskipun hartanya banyak, meskipun punya fasilitas macam-macam, ya semua itu tidak melekat, tidak menggoda, dan tidak membuatnya lalai dari Allah. Ini mental seorang yang zuhud. Meskipun kalau Syekh Ibrahim bin Adham ini ya zuhudnya beliau memang benar-benar zuhud karena beliau menjauh dari segala fasilitas duniawi. Beliau lebih sibuk dengan Allahnya, lebih sibuk berjalan menuju Allah, ingin dekat dengan Allah. Jadi orang melihatnya mungkin tidak punya apa-apa, miskin. Bahkan ada cerita beliau ini sampai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pernah bekerja jadi tukang kebun, pernah menjadi buruhnya tokoh ini dan lain sebagainya. Itu beliau, meskipun awalnya jadi raja, tapi memang beliau sudah berkarakter zuhud begitu meninggalkan kerajaannya. Ada cerita menarik tentang awal mula bagaimana beliau ini zuhud. Jadi ada cerita begini. Ini teman-teman bisa cari cerita ini di kitab Mawaid Usfuriyah. Ini kitab ini masyhur sekali di teman-teman pesantren. Jadi dalam Usfuriyah diceritakan satu ketika beliau ini berburu, kemudian membawa sebungkus roti. Saat beliau istirahat ingin makan, begitu bungkus roti dibuka, tiba-tiba ada seekor burung yang datang dan menyambar makanannya, menyambar roti itu. Dikejar oleh Syekh Ibrahim bin Adham ini. Karena ini roti mau dimakan untuk istirahat kok diambil, dikejar. Terus beliau ingin tahu, burung ini nanti buat apa kok ngambil roti. Dikejar terus, ternyata burung ini mau terbang mengarah ke satu jurang. Jadi makin penasaran si Ibrahim bin Adham ini, diikuti terus, termasuk turun ke bawah jurang. Ternyata di bawah jurang burung ini sedang menyuapi seseorang yang sedang terikat sendirian. Jadi heran Syekh Ibrahim bin Adham ini, kok bisa seekor burung mengambil roti dan diberikan untuk menyuapi orang yang sendirian terikat. Akhirnya ditolonglah orang ini oleh Syekh Ibrahim. Ditanya orang ini, kok sampean bisa ada di bawah jurang sendirian? Orang ini jawab, saya itu dirampok, tapi oleh para perampok setelah harta diambil, saya diikat, dilempar ke dalam jurang. Tidak tewas, tapi ya kesakitan sendirian, tidak bisa apa-apa karena diikat. Kata orang ini, selama 7 hari saya di bawah jurang ini, saya makan dari burung
gagak ini. Jadi burung ini datang selalu membawa makanan untuk saya. Nah, kejadian ini berkesan dalam diri Syekh Ibrahim bin Adham. Ternyata kalau memang kita pasrah kepada Allah, kalau memang hidup ini kita persembahkan hanya untuk Allah saja, dan kita yakin bahwa rezeki itu sepenuhnya diatur oleh Allah, tidak takut apapun, insya Allah hidup kita lebih tenang. Kesadaran ini kemudian menguatkan niatnya Syekh Ibrahim bin Adham untuk keluar dari istana dan menjalani hidup yang zuhud dengan keyakinan tidak mungkin Allah tidak menyelamatkanku. Setiap jatah dan rezekiku pasti sudah ditetapkan oleh Allah. Dengan keyakinan dan tawakal seperti ini, kemudian Syekh Ibrahim bin Adham mantap hatinya untuk lanjut hidup sebagai seorang zahid. Nah, ini salah satu ceritanya, dan ini nanti akan jadi karakter kuat yang mewarnai hidup Syekh Ibrahim bin Adham. Baik, ini gambaran watak kezuhudan dari Syekh Ibrahim bin Adham. Yang kedua, karakter beliau yang lain, ya tentunya wirai, warok. Ini kalau dalam tasawuf, warok itu kemampuan menahan diri, kemampuan untuk hati-hati menjaga diri agar tidak jatuh dalam dosa, tidak jatuh dalam khilaf dan alpa. Ini namanya warok. Ini ya kalau para sufi itu bisa dipastikan kualitas warok ini tertanam dalam dirinya. Jadi warok itu kalau kata Imam Ghazali kan ada 4 jenis. Ini mungkin sedikit ya sisipan pendapatnya Imam Ghazali. Jadi yang pertama adalah warok itu orang yang memang menghindar dari salah, dosa, maksiat. Ini level pertama. Ini definisi kita selama ini, itu orang warok itu ya orang menjaga diri, menghindarkan diri dari hal-hal yang dosa, yang maksiat, yang khilaf, yang alpa. Ada warok level kedua. Kalau warok level kedua ini tingkatan waroknya orang-orang soleh. Ini tidak hanya menghindar dari dosa dan maksiat, tapi juga dari hal-hal yang syubhat. Hal-hal yang syubhat itu hal-hal yang sebenarnya ini ragu. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Ada yang bilang ini baik, ada yang bilang tidak baik. Jadi masih ada beda-beda pendapat. Nah, orang warok level kedua ini lebih milih menghindar kalau itu masih syubhat. Jadi ini boleh atau tidak, ini baik atau tidak, itu kalau masih ada perdebatan, masih ada beda-beda pendapat, milih jalan yang paling selamat, yaitu dihindari. Nah, itu gaya warok level 2. Ada warok level 3. Ini kalau istilahnya Imam Ghazali, waroknya orang-orang yakin. Jadi orang-orang yang mantap. Warok level 3 ini ketika kita meninggalkan sesuatu yang sebenarnya ini boleh dan memang tidak buruk, tapi bisa saja membuat kita terjerumus pada hal-hal yang buruk. Nah, ini dihindari. Jadi misalnya apalah, kita melakukan kebaikan, tapi ini kalau saya melakukan ini bisa jadi nanti saya tergoda atau terjebak dalam kesombongan, atau membuat saya merasa besar, atau nanti orang-orang menganggap saya terlalu agung karena dilihatnya saya ini pintar segalanya. Kalau gitu mending tidaklah. Saya merasa tidak kuat kalau terlalu dipuji tinggi-tinggi, itu mudah sombong saya itu. Nah, ini terus sebenarnya itu boleh dilakukan, tidak buruk, tapi khawatir dengan itu saya jatuh pada keburukan, ya akhirnya ini tidak dilakukan meskipun itu boleh.
Misalnya saya punya uang, bisa makan di restoran yang paling mahal misalnya. Nah, kan tidak dilarang uang kita, yang kita makan keinginan kita sendiri juga, dan tidak ada dosa apa-apa di situ. Tapi kemudian kita merasa, tapi ketika saya makan di restoran yang mahal itu, seringkali kemudian saya ini jadi boros, saya ini jadi melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, misalnya menyia-nyiakan makanan misalnya, dan macam-macam. Terus akhirnya, wah kalau gitu janganlah, khawatirnya malah jatuh pada sesuatu yang buruk. Nah, ini level warok yang ketiga. Ada warok yang keempat. Ini kelompoknya para siddiqin, kata Imam Ghazali. Jadi kelompok siddiqin ini menghindari segala hal yang tidak mendukung kita untuk taat atau dekat kepada Allah. Nah, ini warok level siddiqin. Jadi kalau kita menilai segala apa yang akan kita lakukan, akan kita jalankan, itu dari ukuran, kalau saya melakukan ini diridhoi Allah atau tidak, membuatku tambah dekat dengan Allah atau tidak, membuatku tambah sadar untuk patuh pada Allah atau tidak. Kalau tidak, mending saya tinggalkan. Nah, ini waroknya orang-orang siddiqin. Jadi diukur dari apakah yang saya lakukan ini membuatku lebih dekat, lebih taat kepada Allah atau tidak. Jadi ada 4 level warok ternyata menurut Imam Ghazali. Jadi yang pertama menghindar dari dosa kemaksiatan, yang kedua menghindar hal-hal yang syubhat, yang ketiga menghindar dari hal-hal yang dibolehkan tapi bisa membuat kita terjerumus pada yang buruk, dan yang keempat menghindar dari hal-hal yang tidak membuat kita lebih dekat dan lebih taat kepada Allah. Nah, ini namanya warok. Dan Syekh Ibrahim bin Adham, ya tentu saja beliau ada di level yang keempat. Beliau ini termasuk para siddiqin. Ya kalau sekedar terhindar dari dosa dan maksiat mungkin sudah jadi karakter, sudah mendarah daging. Tapi beliau ini ada di level tidak akan melakukan sesuatu yang tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah dan tambah taat kepada Allah. Mengapa harus pakai ini? Mengapa kok harus diukur kita tambah dekat atau tidak pada Allah? Ya karena rumusnya hidup kita ini kan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi perjalanan hidup kita ini perjalanan kembali kepada Allah. Berarti apa? Rute hidup yang benar itu berarti yang semakin dekat kepada Allah, karena kita akan kembali lagi kepada Allah. Berarti perjalanan hidup kita ini harusnya tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat kepada Allah, karena kita sedang berjalan ilaihi roji'un. Kok rasanya tambah jauh, kok malah Allah sering lupa dan lain sebagainya, ya kita harus evaluasi lagi hidup kita. Jangan-jangan kita ada di rute yang salah, atau langkah kita jangan-jangan keliru, harusnya menuju Allah atau malah kebalikannya. Nah, ini watak kedua. Watak dan karakter ketiga dari Syekh Ibrahim bin Adham itu adalah beliau ini masyhur sekali di kalangan para sufi, punya karakter khauf, rasa takut kepada Allah yang besar sekali. Jadi ini yang membuat beliau bahkan sampai istana pun ditinggalkan. Jadi beliau sangat takut kalau mengundang, mendatangkan murkanya Allah dalam hidup ini. Nah, ini watak yang ketiga. Kemudian yang keempat, syaja'ah, berani. Kalau ini ya saya tidak perlu menjelaskan lagi ya, untuk meninggalkan istana yang mewah dengan segala fasilitas ada dan menjalani hidup sebagai seorang zahid yang tidak memiliki apa-apa selain Allah saja, ini pasti butuh mental berani. Beliau tidak hanya tahu
apa yang harus dijalankan, tapi yo memang berani menjalankannya. Kebanyakan kita kan sampai di level tahu mana yang ideal, mana yang sebaiknya aku lakukan, tapi kurang aspek sajaah ini, berani menjalankan, berani menghidupkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran, sebagai kebaikan. Nah, ini salah satu karakternya Syekh Ibrahim bin Adham ini adalah sajaah. Bahkan ada beberapa cerita yang menunjukkan beliau ini ketika memberi nasihat, menuntun orang itu tidak takut. Ada cerita beliau sempat dipukuli seorang prajurit. Ada cerita juga beliau ini sempat ditipu, direndahkan oleh seorang pemabuk dan juga seorang budak. Ada banyak sekali cerita-cerita, tapi beliau tidak mundur. Demi nuntun umat, demi mengajak orang lain juga menempuh jalan kebenaran, jalan kebaikan seperti yang beliau yakini. Nah, ini butuh sajaah. Kemudian iffah. Iffah ini menjaga diri. Iffah itu nanti gandeng dengan wirai. Jadi orang yang warok itu biasanya juga punya karakter iffah. Iffah ini nanti melahirkan muru'ah, kehormatan diri. Jadi kemampuan seseorang menjaga dirinya. Dan yang terakhir to'ah. To'ah ini taat patuh pada apapun perintahnya Allah. Tidak nawar, tidak mengeluh, apapun yang diinginkan oleh Allah dijalankan. Yang utama, yang baik, apakah itu yang wajib, yang sunnah, semuanya dijalani. Nah, ini mental to'ah. Begitu yakin bahwa ini perintahnya Allah, ya dijalankan. Apapun itu jenis dan bentuknya. Jadi 6 karakter seorang Ibrahim bin Adham. Yang pertama zuhud, yang kedua wirai, yang ketiga khauf, yang keempat syaja'ah, yang kelima iffah, dan yang keenam to'ah.